ini, kita akan membahas sesuatu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kecepatan dan juga percepatan. Tahukah kamu bahwa konsep ini sangat erat kaitannya dengan matematika, khususnya dengan turunan? Yuk kita pahami bersama. Konsep kecepatan dengan percepatan berhubungan dengan turunan, ditemukan oleh Akira Sato pada tahun 2011. Meanwhile, Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami, saya Stevi Manurung dengan NIM 11S24018 dan teman Saya Diamarana Basrega dengan NIM 11S24008. saya Ananda Sintas Lurus dengan NIM 11S24048. Saya Bipranto Soi dengan NIM 11S24028. Saya Ski Pinimao dengan NIM 11S24038. Bayangkan sebuah mobil bergerak di jalan. Posisi mobil pada waktu tertentu bisa kita representasikan dengan rumus matematis yang disimpulkan dengan SD, di mana T adalah waktu dan S adalah posisi mobil pada waktu itu. Namun, kita sering penasaran seberapa cepat mobil bergerak. Inilah yang disebut dengan kecepatan. Kecepatan atau biasa disimbolkan sebagai VT adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Secara matematis, ini diteruskan sebagai kecepatan sama dengan ds per dt. Kecepatan yang disimbolkan sebagai VT adalah ds per dt, di mana ds adalah perubahan dalam posisi atau jarak, dan dt adalah perubahan dalam waktu atau t, yang diartikan kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu. Kecepatan menggambarkan laju perubahan posisi terhadap waktu. Kecepatan saja tidak cukup. Bagaimana jika kita ingin tahu seberapa cepat kecepatan itu berubah? Nah, disinilah konsep percepatan muncul. Percepatan atau AT adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu, atau turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Secara matematis ditulis sebagai percepatan sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat. Percepatan menunjukkan seberapa cepat kecepatan berubah seiring waktu. Misalkan posisi mobil dirumuskan dengan t-nya atau jaraknya adalah 5t kuadrat. Rumus ini menunjukkan bahwa posisi mobil bertambah seiring dengan waktu. Untuk mencari kecepatan, kita turunkan posisi terhadap waktu, yaitu kecepatan v terhadap t itu sama dengan ds per dt, atau dibaca turunan ds terhadap dt, yang itu sama dengan 10t, yang artinya kecepatan mobil pada waktu itu, pada waktu t sama dengan 10t, misalnya pada t sama dengan 3 detik, maka kecepatan mobil adalah 30 meter per sekon. Selanjutnya, untuk percepatan, kita turunkan kecepatan terhadap waktu. Kecepatan a terhadap t itu sama dengan dv per dt, atau dengan kata lain, turunan dari kecepatan terhadap dt, yaitu sama dengan 10. Ini berarti percepatan mobil ialah konstan, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Dengan kata lain, setiap detik kecepatan mobil tersebut bertambah 10 meter per sekonnya. Terima kasih. Jadi, dari pembahasan yang tadi, apa sih yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan ialah yang pertama, kecepatan adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Kecepatan menggambarkan laju perubahan posisi. Dengan rumus, kecepatan sama dengan ds per dt. Atau bisa disebut juga, kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu. Yang kedua, percepatan adalah turunan kedua dari posisi, atau turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Percepatan menggambarkan laju perubahan kecepatan, atau percepatan sama dengan dv per dt atau d kuadrat s per dt kuadrat. Atau bisa dibilang dengan percepatan adalah turunan posisi terhadap kecepatan. Konsep turunan ini tidak hanya penting di matematika, tapi juga mendasari banyak prinsip dalam fisika. Dengan memahami turunan, kita bisa lebih mudah mengerti bagaimana posisi berubah menjadi kecepatan dan kecepatan berubah menjadi percepatan. Jadi, di sini adalah contoh penerapan dari turunan dalam kecepatan dan percepatan. Ada soal yang bilang, ketika kita berada di sebuah mobil, kita pasti sering memperhatikan kita sudah seberapa jauh jarak dari titik kita awal. Semisal, kita sampai pada titik dengan menggunakan fungsi S
dalam DP adalah 4T dikurang T kuadrat ditambah 2T. 5T adalah dalam DP. Pertanyaannya, seberapa kecepatan sementara dari fungsi ST sama dengan 4T kuadrat dikurang 3T kuadrat ditambah 2T? Maka PT di sini adalah turunan pertama, maka D penting D. Dari fungsi yang sudah diketahui di sini, dari 4 T pangkat 3 dikurang 3T kuadrat ditambah 2T. Maka kita di sini mencari perangkat turunan dari fungsi 4T dikurang 3T kuadrat ditambah 2T. Maka VT adalah 3 dikali 4 T 3 dikurangi 1 dikurang 2 dikali 3 T pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2 pangkat T. T di sini adalah pangkat 1 dikurangi 1. Maka VT-nya adalah 12 T kuadrat dikurang 6 T pangkat T ditambah dikit adalah untuk kecepatan sementara dari fungsi jarak dalam T 4T pangkat 3 dikurang 3T pangkat 2 ditambah 3. Maka turunannya adalah 24T dikurang 6. Semoga penjelasan ini membantu kalian dalam memahami konsep dasar turunan, kecepatan, dan percepatan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas kesalahan atau tutur kata kami. Terima kasih. Dadah.